الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، وقد فاز المتقون وخسر الفاسقون. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurulillah bahawa Allah Subhanahu wa taala masih beri kita banyak sekali nikmat, rahmat, karunia yang pasti kita tidak akan mampu menghitung jumlah, apalagi menghitung nilai atas nikmat rahmat Allah karunianya kepada kita. Alhamdulillah kita baru saja dapat menunaikan salat fardu subuh kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah berikutnya kita masih ada waktu, ada kesempatan selesai kita melaksanakan salat untuk kita sejenak mendengarkan nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Para jamaah yang mulia, sedianya saya ingin melanjutkan pembahasan tentang bahawa Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam kitabnya Aqidatul Mu'min menyampaikan bahawa dari 6 rukun iman, maka 2 rukun iman, yaitu iman kepada Allah dan hari akhir, yang paling banyak disebutkan di dalam puluhan surat, ratusan ayat, di dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang yang meyakini kedua hal ini akan membuat orang itu menjadi baik di dunia dan tentu juga akan menjadi baik di akhirat nantinya. Dan kita sudah sampaikan ini di Masjid Al-Badar bahawa tidak ada ruang lagi untuk ragu akan adanya hari akhirat dengan segala hal yang ada padanya. Sedianya saya mau sambung, tapi Ustaz Erwandi Ahad yang lalu setelah di Al-Furqan Berawi datang ke Semaya jumpai saya. Buka Ustaz, kira-kira materi dan minggu ke di ala-ala pun. Saya jawab, saya fikir-fikir dululah. Jethan kira-kira oleh deranjak Cina nah yang menarik untuk disampaikan. Saya tidak jawab, ya, karena saya belum tahu apanya yang menarik ini. Menyena yang menariknya disampaikan, kata beliau. Saya berpikir juga, ini kalau kita tidak merespon permintaan Ustaz Erwandi, nanti enggak mau lagi hubungi masjid-masjid, mengkarajit ayo. Maka udah saya robah
judulnya. Maka saya ingin berbagi mungkin sisi-sisi yang menurut saya ada pelajaran yang baik untuk kita semua, karena ini adalah media nasihat. Maka tentu nasihat itu secara bahasa adalah dia memberi petunjuk kepada orang lain ke jalan kebaikan. Itu makna an-nasihah. Al-irsyad ila al-khair. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 18 bulan yang lalu, September, kami berenam menuju ke sebuah kota dan wilayah di China, namanya kota Guangzhou. Dia dekat dengan Hong Kong, tentu juga dekat dengan Macau, hanya 1 jam dengan kereta api cepat. Para jamaah rahimakumullah, mungkin saya ceritakan sedikit bahawa kalau kita baca memang, ya, saya baca ini yang akan saya ceritakan ini, saya baca semuanya di kitab Suwar min Hayatis Sahabah wa Tabi'in. Kitab yang menulis tentang gambaran kehidupan para sahabat dan tabi'in. Syekh Salahuddin Mahmud As-Sa'id. Ini ulama Mesir. Saya tidak menemukan di penjelasan kitab itu bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas itu wafat di Guangzhou, China. Tidak ada. Malah dalam kitab itu disebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas itu wafatnya di satu pemukiman di Madinah namanya Al-Aqiq. Itu jaraknya sekitar 7 mil dari pusat Madinah. Kira-kira berarti sekitar 10 kilo dari Madinah, namanya Al-Aqiq. Disitulah tempat wafatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian dari situ digotong dengan ditandu, dibawa ke Masjid Nabawi untuk disalatkan, kemudian dimakamkan di Baqi. Nah, ini yang versi ini. Maka kalau kita ketik misalnya di Google, ya, sekarang kan juga dimudahkan, ada Syekh Google, ada Syekh ChatGPT. Pandai kali dia. Mahasiswa kalau enggak tahu, kita tanya apa pertanyaan, kita bilang, tanya Syekh Google. Dibuka sama mereka, langsung dijawab. Kok pandai kali Syekh Google? Saya bilang, kalian enggak tahu, Syekh Google tahu. Kita ketik Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas di Guangzhou, maka akan keluar informasinya bahawa memang terjadi ikhtilaf bahasa fikihnya. Bahasa ininya perbedaan pendapat atau kontroversial. Masalah di mana sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu dimakamkan dan wafatnya di mana. Kaum muslimin Tionghoa meyakini bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah wafat di Guangzhou, dan itu kuburannya Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan yang tadi di Baqi di Madinah. Ini diyakini oleh kaum muslimin Tiongkok. Maka saya melihat, ya, kalau tidak diyakini, tidaklah ditulis besar-besar di masjidnya tadi, Masjid As-Sahabi Abi Waqqas. Kalau itu bukan masjidnya
Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian tidak mungkin ditulis juga di kuburannya itu besar-besar, ini kuburan Sa'ad bin Abi Waqqas, walaupun tadi tidak dipakai nama Sa'adnya Abi Waqqas. Maka keyakinan kaum muslimin Tionghoa bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu wafatnya di Guangzhou, dan itulah masjidnya, dan itulah tadi juga makam beliau. Mungkin untuk ilustrasi bagi kita, ya, jangankan ini sudah 14 abad yang lalu, di kita kuburan Syekh Kuala juga ada 2. Ada di Syekh Kuala ini 1, ada di Singkil 1. Ini yang mana satunya? Apalagi artinya zaman yang sudah begitu lama. Tapi dalam tulisan itu disebutkan bahwa sekalipun masalah di mana sesungguhnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini wafat dan dimakamkan, ada tadi di Al-Aqiq, wafatnya dimakamkan di Baqi, ada tadi di Guangzhou dan dimakamkan di situ. Tapi perkara yang tidak diperdebatkan adalah bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu ada menyebarkan dakwah sampai ke Tionghoa, sampai ke Cina. Ini perkara yang tidak diperdebatkan, walaupun wafatnya yang diperdebatkan. Para jamaah rahimakumullah, maka artinya, ya, ketika orang, ya, berkunjung ke Guangzhou, maka tentu mereka akan datang ke masjid ini karena ini masjid adalah masjid seorang sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah sejak di dunia. Begitu juga setelah salat, banyak orang yang salat Jumat itu kemudian setelah itu berziarah kepada makamnya tadi Sa'ad bin Abi Waqqas. Para jamaah rahimakumullah, saya ingin sedikit berbagi beberapa dari riwayat hidup Sa'ad bin Abi Waqqas yang tentu menjadi pelajaran untuk kita teladani. Yang pertama, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu dari 10 sahabat yang Nabi jamin surga sejak di dunia. Dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Nah, dari yang disebut 10 adalah salah satunya Sa'ad ibni Abi Waqqas adalah penghuni surga. Kenapa ini sahabat sejak di dunia sudah dijamin surga? Maka walaupun di kitab itu tidak disebutkan, tetapi kita bisa melihat keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh sahabat ini. Di antaranya apa, jamaah rahimakumullah? Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang kelima masuk Islam. Kalau laki-laki, orang keempat masuk Islam di usianya yang 17 tahun. Usianya 17 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas suatu malam bermimpi beliau yaghriqu fi bahri dhulumati, tenggelam dalam lautan kegelapan. Ketika sedang yatakhabbatu fihi
sedang apoh-apah, ya, dalam lautan kegelapan, idh ra'a qamaran, saat melihat ada sebuah bulan yang memberi cahaya dalam kegelapan itu, dia bisa keluar dari kegelapan itu. Hanya saja sudah duluan 3 orang lain mendahului dia, tadi mendapatkan cahaya dari bulan tersebut. Maka saat yakin bahwa bulan yang dia lihat di dalam mimpinya yang mengeluarkan dia dari apoh-apah kegelapan tadi adalah agama yang dibawa oleh Muhammad. Maka dia tidak pikir panjang, langsung datang menjumpai Muhammad yang sedang salat asar di sebuah pemukiman di Jiyad. Maka kemudian saat menyatakan masuk Islam, usianya 17 tahun. Siapa yang 3 orang tadi mendahuluinya adalah Abu Bakar, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harithah. Kalau perempuan adalah Khadijah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas orang kelima yang masuk ke dalam Islam. Kemudian diceritakan Sauratu Ummi Sa'ad. Ketika ibunya tahu Sa'ad udah ikut agama yang dibawa oleh Muhammad, ibunya mengancam. Apa ancaman ibunya? Kamu kalau masih ikut agama yang dibawa sama Muhammad dan kamu enggak keluar, maka saya akan mogok makan sampai mati. La akulu wa la ashrabu hatta amut. Ini diancam oleh ibunya. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibunya? Ya ummah, ta'lamina wallahi law kana laki 100 nafas fa kharajat nafsan. Hai ibu, ketahuilah demi Allah, kalau engkau punya 100 nyawa, lalu nyawamu itu keluar satu sampai habis semuanya nyawamu, enggak akan saya tinggalkan agama yang dibawa oleh Muhammad. In syi'ti fakuli aw la ta'kuli. Terserah kamu mau makan enggak mau makan, itu urusan kamu. Maka ibunya saat itu 1 hari 1 malam mogok makan, habis itu lihat Sa'ad tetap berkeras dan dia udah lapar, kemudian dia makan lagi. Kemudian jamaah rahimakumullah, apa kelebihan lagi dari ini? Sahabat adalah Nabi SAW bersaksi selain tadi bahwa salah seorang penghuni syurga sebagai seorang sahabatnya yang saleh. Jadi kesalehan Sa'ad bin Abi Waqqas ini itu dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan jamaah rahimakumullah dalam hadis Aisyah riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Aisyah? Qalat kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam sahira falamma qadima al-madinata qala laita rajulan min ashabi salihan yahrusuni al-laylata id sami'na sawta silahin faqala man hadha. Aisyah menceritakan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah ketika sampai di Madinah, maka Rasulullah ketika malam harinya mau tidur itu berdoa, semoga saja laita min ashabi, semoga laita rajulan min ashabi salihan yahrusuni al-lailata. Mudah-mudahan
ada malam ini seorang sahabat saya yang saleh yang mau menjaga saya tidur. Menjaga Nabi tidur karena Nabi baru sampai di Madinah, tidak tahu keadaan Madinah kayak mana, mungkin ada orang jahat, ini perlu kepada pengawalan. Maka kata Aisyah, apa? Fasami'na sauta silahin, maka kami mendengar suara pedang ya di luar. Maka kemudian Rasulullah bertanya, man hadza? Siapa ni? Qal ana Sa'ad ibni Abi Waqqas. Saya Sa'ad ibni Abi Waqqas, ji'tu li ahrusaka. Saya datang untuk mengawal engkau tidur, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah malam itu tidur dengan nyenyak. Jadi dijaga oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah mengatakan tadi, laita rajulan min ashabi salihan. Mudah-mudahan ada seorang sahabat saya, orang saleh, malam ini mengawal saya tidur. Maka datanglah tadi Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengawal tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang mulia, dalam kitab tadi Suwar min Hayatus Sahabat wa Tabi'in, karena ini hadis ada riwayat Imam Muslim, disyarah oleh Imam An-Nawawi bahwa berdasarkan hadis ini bahwa dibolehkan ya kalau seorang pemimpin itu kalau dikhawatirkan akan keselamatannya itu untuk kemudian dikawal dan dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, karena baru kita baca, saya dulu tidak tahu juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalnya juga itu dijaga. Ya. Kapan Rasulullah tidak lagi dijaga, ya, dikawal, dibuat pengamanan, itu ketika turun surat Al-Maidah di ayat 67. Al-Maidah ayat 67. Balligh ma unzila ilaika min rabbika. Kamu sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Lalu kemudian bagian dari ayat itu, wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan melindungimu daripada manusia. Maka setelah ayat ini turun, Rasulullah itu di satu riwayat hadis itu keluar dan mengatakan kepada yang mengawalnya, ayuhan nas insarifu. Sudah, enggak usah kawal lagi. Pulang kalian. Ya'simunillah. Allah akan menjaga saya daripada bahaya apapun. Nah, sejak itulah Rasulullah itu tidak dikawal lagi. Rasulullah tidak dikawal lagi setelah turun ayat Al-Maidah 67. Sebelumnya Rasulullah itu dikawal. Maka kata Imam Imam An-Nawawi, dibolehkan kalau pemimpin itu dikhawatirkan terjadi sesuatu, maka ya katakanlah ya istilah apa sekarang, SOP sekarang, pemimpin itu ada pantuk. Bahkan yang lebih besar ada pas pampres. Nah, ini ya adalah sejalan dengan kaidah tadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibenarkan. Dan Rasulullah di awalnya dikawal. Tapi setelah turun janji Allah bahwa Allah yang akan menjaga Rasulullah dari apapun, itu Rasulullah sudah perintahkan, tidak usah kawal lagi saya, tidak usah. Saya sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat masuk ke periode Abu Bakar, Abu Bakar tidak dikawal juga. Tidak dijaga.
Periodenya Umar bin Khattab, Umar juga tidak dikawal. Bahkan ada cerita tentang Umar ini juga yang menarik, dengan judul Adalta fa aminta. Karena engkau berlaku adil, maka engkau bisa hidup aman, enggak perlu dikawal, enggak perlu dijaga. Apa kisahnya? Ada seorang utusan dari Raja Persia membawa surat kepada Umar bin Khattab di Madinah. Sesampai dia di Madinah, datang ke rumah Umar, enggak ada Umar di rumah. Lalu orang memberitahu, mungkin beliau sedang keliling di luar kota. Karena Umar biasanya keliling untuk melihat keadaan masyarakatnya seperti apa. Maka dia diantar oleh seorang penunjuk jalan untuk menemui Umar. Setelah dia sampai di satu pemukiman, dia lihatlah ada seseorang sedang tidur di atas pasir. Tawassada ba'da turabi, tidur di atas pasir. Pasir itu kemudian karena kemudah dikumpulin, dijadikan bantal. Jadi bantal ditidur atas pasir, bantalnya juga pasir. Yalbas thawban muraqqa'an, pakai baju tambal-tambal. Tambal-tambal. Tidak ada pengawalnya. Sehingga utusan Raja Persia ini tahu dia. Kalau istilah bahasa Arab, wa waqafa madghulan. Tahu new presiden atau 30 tidur di atas pasir, bajunya banyak tambalannya, enggak ada pengawalnya. Betul ini seseorang yang tentaranya itu telah menggoyangkan kekuasaan besar Persia Romawi. Ini orangnya ya. Ditanya tadi sama petunjuk, nyanyo Amirul Mukminin. Ragu dia. Ya, ini Amirul Mukminin. Maka dia katakan kepada Umar, adalta fa aminta wa nimta. Karena engkau berlaku adil di dalam memimpin rakyat, maka engkau bisa hidup aman, enggak perlu dijaga. Maka engkau bisa tidur nyenyak, enggak perlu dikawal karena engkau berlaku adil. Amma akasiratuna, adapun kaisar-kaisar kami, ahatu anfusahum bisiyajin minal hurras. Adapun kaisar-kaisar kami itu, dikelilingi pengawal banyak. Li'annahum lam ya'dilu, karena mereka itu enggak berlaku adil di dalam memimpin rakyatnya. Fakathura al-mazlum, maka banyaklah orang yang terzalimi dengan kepemimpinannya. Watharat al-ahqadu wal-adawatu, maka muncullah pergolakan kebencian kepada pemimpin, muncullah permusuhan kepada pemimpin karena pemimpinnya tidak adil. Ini kata utusan Raja Persia ini, tengok Umar seperti itu. Maka kalau kita lihat kemudian juga di zaman Utsman bin Affan tidak ada pengawal. Ali juga tidak ada pengawal, sehingga Ali bisa dibunuh oleh orang Khawarij karena keluar salat subuh, tidak ada pengawal. Kapan mulai ada pengawal? Itulah setelah kejadian Ali dibunuh oleh Khawarij. Muawiyah sebetulnya target juga untuk dibunuh tapi tidak keluar. Setelah Muawiyah memimpin, mulailah pemimpin itu dikawal. Pemimpin itu dikawal. Maka saya teringat juga almarhum Gubernur Kelantan, Tok Guru Nik Abdul Aziz. Itu langsung disampaikan kepada kami waktu berkunjung ke beliau, masa bupatinya almarhum Pak Bukhari Daud. Beliau menceritakan beberapa lah yang dulu dilakukan pemimpin sebelum beliau, apa yang beliau berubah ketika beliau awal dilantik jadi menteri besar gubernur. Di antara yang beliau sampaikan itulah tadi. Pemimpin-pemimpin gubernur Kelantan sebelum beliau itu kan SOP-nya tadi dikawal oleh pantub.
Maka datanglah Kapolda, kepala polis. Ya, beliau SOP-nya menawarkan pengawalan kepada Gubernur Kelantan, Tok Guru Nik Abdul Aziz tadi. Kata Tok Guru Nik Abdul Aziz apa kepada Kapolda ini? Saya tak payah dijaga. Tak payah, tak perlu. Itu bahasa Malaysia. Pasal apa? Kenapa? Karena orang yang perlu dijaga itu orang ada masalah dengan orang lain. Takut dipukul, takut dibunuh. Saya tak ada masalah dengan orang lain. Apa pasal saya dijaga? Tak payah. Saya enggak ada masalah dengan orang, enggak usah jaga saya. Maka beliau 23 tahun jadi gubernur, enggak ada pantuk, enggak ada pengawal. Di rumahnya enggak ada sapam, enggak ada apa-apa. Itu Tok Guru Nik Abdul Aziz. Kemudian ditawarkan apa? Mobil Forager. Nyong 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 nyong. Ya. Ditawarkan oleh Kapolda SOP. Kalau gubernur jalan kan ada Foragernya. Ya, Foragernya. Tok Guru Nik Abdul Aziz juga menolak, tak payah. Tak payah. Ya. Maka beliau tidak pernah ada Forager kalau beliau berjalan. Tapi kata gubernur sekarang yang pernah ceramah, Datuk Nasaruddin, rakyat Kelantan itu sudah tahu mobil Tok Guru itu yang mana, sehingga kalau mobil beliau jalan, orang minggir kasih jalan. Kalau kita pas lihat pemimpin, maka iglang lah baik-baik. Ya. Aku bahamutung gede. Jadi sebab itu tadi, jamaah rahimakumullah. Ya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah orang yang diakui oleh Nabi sebagai sahabatnya yang saleh. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang mustajab ad-da'wah, orang yang makbul doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, diangkatlah Sa'ad bin Abi Waqqas gubernur di Kufah. Karena yang menaklukkan Iraq itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka diangkatlah beliau sebagai gubernur Kufah. Lalu Umar sebagaimana kebiasaannya itu datang ke tempat-tempat yang dipimpin gubernurnya tanpa memberitahu, lalu bertanya kepada masyarakat. Menurut Sa'ad keban dipimpin. Tidak ada masjid yang beliau jumpai orang kecuali semuanya mengatakan bagus, baik, luar biasa. Kecuali jumpa satu orang. Di kitab ini disebut namanya Usamah bin Qutadah, yang melapor kepada Umar, dia itu enggak adil. Kalau membagi sesuatu itu enggak adil. Dia kalau solatnya enggak bagus. Maka tadi udah banyak orang lapor bagus, satu orang lapor enggak bagus, dicopot sama Umar. Sa'ad bin Abi Waqqas diganti dengan Ammar. Diganti dengan Ammar. Maka ketika Sa'ad tahu bahawa tadi Usamah bin Qutadah melaporkannya dan itu direkayasa, tidak adil, tidak membagi sesuatu dengan benar, kemudian juga solatnya tidak benar, maka Sa'ad berdoa. Apa yang didoakan oleh Sa'ad kepada Allah? 3 hal. Allahumma in kana kadhiban fa'ami basarahu wa atil umrahu wa aridhu lil fitan. Ya Allah, kalau dia bohong dengan apa yang dia laporkan, butakan matanya. Fa'ami basarahu. Kemudian apa? Atil umrahu, panjangkan umurnya. Wa aridhu lil fitan, berikan dia itu malapetaka berketimpa. Maka tiba-tiba langsung orang tadi buta matanya, kedua matanya, dan hidupnya itu lama dan penuh dengan penderitaan panjang, sehingga beliau kalau ditanya selalu mengatakan, ana syekhun maftun asabatni da'watu Sa'ad. Saya ini orang tua yang kena malapetaka karena kena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah juga Sa'ad mendengar ada orang yang memaki-maki Ali bin Abi Talib, sabba, memaki-maki Zubair, Talha,
ini kan sahabat yang berkonflik, ya, yang berkonflik. Maka kemudian Ali mengatakan kepada orang ini, stop, jangan maki-maki sahabat Rasulullah. Orang ini ketika dinasihati sama Sa'ad, apa katanya? Atuhaddiduni, engkau mengancam saya ya? Ka'annaka nabiyyun, seakan-akan kamu nabi apa ngancam-ngancam? Ancam-ancam lu enggak, ha? Tetap dia memaki-maki, enggak berhenti. Maka pergilah Sa'ad meninggalkan orang ini, wudu'lah Sa'ad dan salat 2 rakaat. Kemudian Sa'ad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi dalam doa Sa'ad? Ya Allah, ini ada teks Arabnya agak panjang, saya tidak baca lagi. Ya Allah, orang tersebut telah memaki-maki sahabat Rasulullah yang di matamu adalah sabaqat lahumul husna. Mereka itu orang-orang baik, tapi dia maki-maki. Kalau maki-maki dia kepada sahabat Rasulullah, itu membuat engkau murka ya Allah, maka binasakan orang tersebut. Tidak lama dari doa Sa'ad ini keluarlah seekor onta, kemudian menginjak-injak orang ini sampai mati. Ini Sa'ad seorang yang cash, doanya itu adalah makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, di akhir dari ini bahwa salah satu yang juga luar biasa dari Sa'ad adalah ketika terjadi konflik antara Ali dengan Muawiyah, itu Sa'ad bin Abi Waqqas i'tazal al-fitnah. Beliau tidak mau ikut campur dalam masalah konflik Ali dengan Muawiyah ini. Bahkan beliau mengatakan kepada anak-anaknya dan keluarganya, alla tanqulu ilayya akhbaraha, jangan sampaikan berita ke saya apapun tentang konflik 2 kelompok ini. Maka suatu hari datang anak pamannya Hashim menjumpai, karena tadi Sa'ad bin Abi Waqqas sudah tinggal 10 kilo di luar daripada kota Madinah. Itu sudah pelihara kambing. Datang tadi anak pamannya Hashim itu mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya am, wahai paman, mi'atu alif saif, ini ada 1000 pedang, yarawnaka ahaqqu bihadzal amr, masyarakat melihat dalam konflik ini engkaulah yang berhak untuk kemudian ikut campur dalam konflik ini. Kenapa? Karena tadi pertama orang kelima masuk ke dalam Islam. Yang kedua adalah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang Majusi, Abu Lu'lu' al-Majusi, Umar mewasiatkan 6 orang untuk musyawarah untuk menentukan siapa pengganti daripada Umar. Salah satu dari 6 adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka kata anak pamannya, engkaulah yang berhak untuk ini. Apa jawaban daripada Sa'ad bin Abi Waqqas? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kasih saya 1 pedang saja dari 100.000 pedang tadi. Yang pedang itu kalau membunuh orang Islam, dia tidak akan la yasna' syai'an, dia tidak akan bekerja pedang itu. Tapi kalau pedang itu membunuh orang kafir, qata'. Artinya apa? Saya tidak mau bermusuhan sesama orang Islam, sesama kaum muslimin. Kalau saya diajak perang, mau jelas lawan kafir, itu baru saya mau. Tapi sesama muslim apa? Ketika Muawiyah sudah berkuasa, Muawiyah menjumpai Sa'ad bin Abi Waqqas dan bertanya kepadanya, ala tuqatil ma'ana, kenapa engkau enggak ikut bersama kami
berkonflik, artinya melawan Ali. Ya. Ya mungkin ya ditanya seperti itu kan udah menang Muawiyah, alhamdulillah dong kan aja. Mungkin itu ya Allah a'lam itu terjemahan kita. Biasanya tim ses yang kamu menang, yang hantar tim rohnya dengan enggak berah namanya hantim dong kan domai tapu. Alhamdulillah kan jatah belarina. Orangnya hantim dia bakat. Alhamdulillah ya bubun kan dia kedua sebagiannya hantim orang yang hantar. Enggak ada lu kan domai tapu. Jadi Muawiyah tanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ala tuqatil ma'ana?" Kenapa engkau enggak ikut? Artinya berperang bersama kami melawan Ali. Apa jawab daripada Sa'ad bin Abi Waqqas? La uqatil rajulan. Saya tidak akan berperang dengan seseorang. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta minni bimanzilati Harun li Musa." Saya tidak akan mungkin berperang melawan seseorang yang Rasulullah mengatakan kepadanya, posisi engkau terhadap aku seperti posisi Nabi Harun kepada Nabi Musa. Ini kalimat dikatakan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, posisi kamu dengan aku seperti Nabi Harun dengan Nabi Musa. Jadi Nabi Musanya Muhammad, Harunnya adalah Ali bin Abi Thalib. Kecuali hanya saja kata Nabi tidak ada lagi Nabi setelah aku. Kalau Harun memang Nabi. Ya. Maka tidak mungkin kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya berperang dengan seseorang yang kedudukan dia dengan Rasulullah seperti kedudukan Nabi Harun dengan Nabi Musa. Jamaah rahimakumullah. Terakhir disebutkan dalam kitab itu bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah bukti atau pedoman dalam kezuhudan di dunia ini. Karena makna zuhud di dunia ini ya bukan makna orang artinya ya tidak punya apa-apa ya. Tetapi orang yang punya banyak harta tapi hartanya itu tidak mengikat hati dia kepada harta dan dia memahami harta itu adalah tidak ada gunanya kalau kemudian itu tidak dibawa kepada kehidupan akhirat. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang sahabat yang punya banyak harta. Karena tadi beliau gembala ternak, tidak mau ikut campur dalam urusan pemerintah kepemimpinan, beliau enggak mau ikut campur. Tapi beliau lebih milih tadi berternak. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini sahabat yang punya banyak harta. Maka ketika beliau sakit dan merasa akan meninggal, pada Sa'ad bin Abi Waqqas ini paling muhajirin yang terakhir wafat itu Sa'ad bin Abi Waqqas. 10 orang yang dijamin surga paling akhir wafat Sa'ad bin Abi Waqqas di usianya 82 tahun. Tapi pernah ketika Rasulullah masih hidup, Sa'ad sakit. Lalu Sa'ad mengatakan kepada Rasulullah, ya, ana rajulun zu malin. Saya orang punya harta banyak. La yarithuni illa ibnah. Tidak ada yang mewarisi harta saya kecuali seorang anak perempuan. Afa atasaddaqu bisulusai mali? Bolehkah saya sedekahkan 2/3 harta saya ini? Kata Rasulullah, la, enggak boleh. Kemudian Sa'ad menawarkan lagi asyatr, setengah harta saya. Udah, saya sedekahkan. Ya. Rasul mengatakan lagi, la, enggak boleh. Enggak boleh. Kemudian apa? Sulus. 1/3 aja gimana? Baru Rasul mengatakan, was-sulusu katsir. 1/3 saja sudah banyak. Maka ini hadis menjadi dalil bahwa kalau orang mau meninggal, kemudian dia mau hibahkan, dia mau sedekahkan
harta yang dia punya itu tidak boleh lebih dari 1/3. Ya, ini untuk apa? Menjaga dua kemaslahatan. Pertama, kemaslahatan orang yang punya harta sendiri, kan dia ingin hartanya dibawa ke akhirat, tentu dengan berinfak. Ya. Yang kedua, kemaslahatan ahli waris. Kalau semuanya diinfakkan, ahli waris tirkum, kada prek, habis bagi mendu yang gejuk ke ribah mendu, gajuk ke temujik mendu. Ada, dah prek. Apa tak? Maka syariat melindungi ini. Tidak boleh lebih dari 1/3. Kalau orang dalam keadaan sakit yang dia meninggal. Ini dari Sa'ad. Jadi Sa'ad adalah orang yang tadi paham bahawa harta ini tidak berguna kalau kemudian dia tinggal di dunia. Maka Rasul di ujung pesannya kepada apa? Sa'ad tadi, innaka antazara warasataka aghniya khairul laka min antazarahum alatan yatakaffafuna nas. Kamu meninggalkan ahli warismu berkecukupan, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka minta-minta jadi beban orang lain. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Terakhir Sa'ad bin Abi Waqqas waktu meninggal dunia, waktu beliau wafat, yang punya tadi banyak harta tapi meminta apa? Meminta dikafankan dalam satu jubbah, ya, jubbah seperti ini yang terbuat daripada bulu binatang yang cukup jelek, suf balia. Kenapa? Karena itu yang dipakai waktu perang Badar. Kata Sa'ad, kafinuni, ya, fi jubbah, ya, tolong saya dikafankan dengan pakaian yang saya pakai waktu perang Badar. Itu adalah jubbah yang terbuat dari bahan yang sangat buruk. Kenapa kata Sa'ad? Ya, karena saya ingin bertemu dengan Allah di akhirat nanti dengan baju yang saya pakai untuk bertemu dengan musuh Allah di perang Badar. Maka beliau dikafankan dengan kain itu. Maka walaupun meninggal tadi dalam riwayat yang saya sebut diakik, lalu digotong dengan ditandu 10 kilo dibawa dengan kaki alal a'naq ke Masjid Nabawi, dan para sahabat yang menyaksikannya semua menangis. Sampai istri-istri Rasulullah yang ada itu menangis dan meminta kemudian untuk Sa'ad dibawa dan ditaruh di hadapan rumah mereka. Lalu mereka solat jenazah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Setelah disolatkan di Masjid Nabawi, istri-istri Nabi ini secara khusus mensolatkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka mengatakan apa kepada Sa'ad? Ya Aba Ishaq radhiyallahu anka. Karena laqabnya Sa'ad bin Aba Ishaq. Wahai Abu Ishaq, sungguh Allah telah meridaimu. Aishta hamidan wa mutta hamidan wa laqita Allah yaumal qiyamati sa'idan. Engkau hidup mulia, meninggal dalam keadaan mulia, dan engkau akan berbahagia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum بالمؤمنين رؤوف رحيم ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله